Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah analisis data hasil eksperimen di SPSS. Di sini saya punya data hasil belajar siswa berupa pretest dan posttest dari dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pertama kita pergi ke SPSS, terus kita pilih variabel view. Untuk kolom pertama kita masukkan kelompok, terus kita pergi ke value dan kita masukkan angka 1 untuk kelas kontrol, dan 2 untuk kelas eksperimen, dan untuk jenis datanya nominal. Dan kemudian pada kolom 2 kita masukkan pretest, dan kolom 3 posttest. Kemudian kita copy data hasil belajar siswa, kemudian kita input di SPSS. Setelah data terinput di SPSS, yang pertama kita uji beda untuk data pretestnya untuk mengetahui apakah ada perbedaan kemampuan awal siswa, kelas kontrol, dan kelas eksperimen. Tetapi sebelum itu kita uji prasyaratnya, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas untuk pretest. Pertama kita tekan analyze, lalu pilih deskriptif statistik, pilih explore, kemudian pretest kita masukkan ke dependent list, dan kelompok kita masukkan ke factor list. Kemudian tekan plots, kita centang normality plots dan pilih power estimation, terus continue dan oke. Kita lihat pada tabel test of normality untuk pretest kelas kontrol itu nilai signifikannya di bawah 0,05 sehingga tidak normal. Dan untuk pretest kelas eksperimen itu di atas 0,05 sehingga normal, dan untuk tes homogenitasnya untuk data pretestnya itu homogen karena nilainya di atas atau nilai signifikannya di atas 0,05. Untuk uji pretestnya tidak bisa menggunakan uji T independen karena pretest kelas kontrolnya itu datanya tidak normal, sehingga kita menggunakan uji non parametrik, yaitu Mann Whitney. Caranya kita tekan analyze, terus kita pilih non parametric test, pilih legalisi dialog, kemudian pilih to independent sample. Kemudian pretest kita masukkan ke test variabel dan kelompok masukkan ke grup variabel, terus tekan define group, kita masukkan angka 1 untuk grup 1 dan angka 2 untuk grup 2. Lalu centang Mann Whitney-nya, kemudian tekan OK.
Untuk melihat hasilnya, kita lihat di tabel tes statistik. Lihat pada kolom Sick to Thailand, itu nilainya kurang dari 0,001. Berarti nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, sehingga ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan awal siswa kelas kontrol dan kelas eksperimen. Sehingga untuk uji post testnya kita tidak bisa menggunakan uji T independen karena ada perbedaan kemampuan awal siswa, sehingga kita menggunakan uji ANCOVA. Tetapi sebelum uji ANCOVA, kita harus uji prasyarat dulu, yaitu yang pertama uji normalitas, uji homogenitas, dan uji homogenitas regresi. Yang pertama kita uji normalitas dan homogenitas. Kita tekan analyze, pilih deskriptif, statistik, kemudian pilih explore. Kemudian kita masukkan post test di dependent list dan kelompok di factor list. Lalu tekan OK. Kemudian lihat pada tabel test of normality. Untuk post test kelas kontrol dan kelas eksperimen itu berdistribusi normal karena nilai signifikannya itu di atas 0,05, dan untuk tes homogenitasnya itu juga homogen karena nilai signifikannya di atas 0,05. Setelah itu kita lanjut ke uji yang berikut, yaitu uji homogenitas linear. Pada uji ini kita ingin tidak ada interaksi antara kelompok dan nilai pretest. Kita pergi ke menu analyze, pilih general linear model, terus pilih univariate, terus kelompok kita masukkan ke fixed set factor, kemudian post test masukkan ke dependent variable, dan pretest masukkan ke covariate. Terus pilih menu model, terus pilih Boolters, terus kelompok dan pretest kita masukkan ke model, dan kita blok kelompok dan pretest, kemudian pindahkan ke sehingga muncul kelompok pretest. Terus tekan continue, lalu tekan OK. Kita lihat pada tabel test of with mean subject effect. Lihat pada kolom kelompok pretest. Di sini nilai signifikannya di atas 0,05, berarti tidak ada interaksi antara kelompok dan nilai pretest, sehingga syarat terpenuhi dan kita bisa lanjut uji ANCOVA. Kita pilih menu analyze, pilih general model linear, terus kita pilih univariate, kita pilih model, dan kita kembalikan ke full factorial. Terus kelompok kita pindahkan ke display min 4 dan kita centang kompres mainnya, kemudian tekan content, lalu OK. Untuk hasil akhirnya kita lihat di tabel univariate test. Kita lihat pada nilai signifikannya. Di sini nilai signifikannya kurang dari 0,001, berarti nilainya itu kurang dari 0,05.
berarti ada perbedaan yang signifikan antara hasil post-test kelas kontrol dan kelas eksperimen. Setelah nilai pretest dikontrol sehingga H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Sekian penjelasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih.